A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Segala puji bagi Allah, sang pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, serta tak lupa sholawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga selalu tercurah hingga hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Azhar MA selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum retorika dakwah dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya Ninda Ulia Sapane dengan NIM 0101181032 untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Moderasi Beragama. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini pemerintah Indonesia sedang menyuarakan istilah yang disebut dengan moderasi beragama, khususnya melalui pihak-pihak kampus Universitas Islam Negeri, salah satunya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, penyuaraan terkait moderasi beragama ini bertujuan untuk menangkal yang namanya radikalisme dalam beragama. Teman-teman, mendengar kata moderasi beragama, tentunya kita bertanya-tanya apa sebenarnya makna sesungguhnya dari moderasi beragama ini. Jadi teman-teman, awalnya kata moderasi beragama ini muncul saat terjadinya pemboman gedung WTC yang ada di Amerika. Tentunya teman-teman pasti ada yang pernah mendengar cerita ini. Nah teman-teman, setelah tragedi pemboman gedung WTC itu, maka di Amerika muncullah istilah yang namanya Islam moderat. Nah, Islam moderat ini dimunculkan pada saat itu untuk memarjinalkan Islam-Islam yang fundamental, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, sebagian orang menganggap bahwa Islam moderat ini merupakan Islam yang tidak mementingkan syariat, dan menganggap bahwa Islam moderat ini merupakan Islam yang menomorsatukan toleransi dalam beragama. Nah, pada dasarnya pengertian ini salah, teman-teman. Lalu apa sebenarnya pengertian dari moderat atau moderasi beragama ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Telah jadikan kalian umat wasaton, kata Allah pada ayat ini. Umat wasaton di sini bermakna umat yang adil, umat terbaik, umat terpilih. Dan juga umat yang berada di pertengahan atau umat tengah-tengah. Dari kata wasaton inilah maka muncul yang disebut dengan umat yang berada di pertengahan. Lalu kenapa tengah-tengah? Kenapa mesti harus dikatakan moderat atau kenapa harus dikatakan umat yang berada di pertengahan? Teman-teman sekalian, jika kita belajar tentang ilmu kalam, di sana ada disebutkan tentang tatoruf tasyadudi dan tatoruf tasyahuli. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang pernah mendengar dengan Islam ekstrim kanan dan Islam ekstrim kiri. Nah, ini dia tasyadudi dan tasyahuli. Tatoruf tasyadudi ini merupakan Islam yang berada di ekstrim kanan, sedangkan tatoruf tasyahuli merupakan Islam yang berada di ekstrim kiri. Apa perbedaan antara keduanya? Tatoruf tasyadudi ataupun Islam ekstrim kanan ini merupakan Islam yang ditandai dengan puritanisme agama. Apa itu puritanisme? Puritanisme merupakan kata yang berasal dari pure, yang artinya murni. Nah, di sini diartikan bahwa orang-orang yang puritan ini atau orang-orang yang puritanisme ini menginginkan ingin mengembalikan ajaran agama Islam kepada ajaran yang murni.
Dampak dari puritanisme beragama ini teman-teman, yaitu segala kegiatan keagamaan yang bersatu dengan tradisi kebudayaan harus dihapuskan. Nah, alhasil teman-teman, muncullah ketika melaksanakan Maulid Nabi disebut bid'ah, ketika tahlilan itu disebut bid'ah, ziarah kubur disebut bid'ah, sholat hajat bersama disebut bid'ah. Nah, itulah dia teman-teman puritanisme beragama pada tataruf tasyadudi atau ekstrim kanan ini. Golongan kedua pada tataruf tasyadudi ini ada yang disebut dengan fundamentalisme atau radikalisme. Fundamental ini teman-teman artinya dasar, sedangkan radikalisme itu diambil dari kata predik yang artinya akar. Fundamentalisme ini berada satu tingkat di atas puritanisme. Mereka ini juga disebut dengan takfiri, yaitu mereka ini senang mengkafir-kafirkan. Contohnya mengkafirkan demokrasi, mengkafirkan nasionalisme, mengkafirkan Pancasila, serta penganut-penganut sistem demokrasi, Pancasila, nasionalisme, maka mereka mengatakan bahwa ini kafir. Nah, inilah teman-teman fenomena fundamentalisme dan radikalisme beragama. Level tertinggi dari tataruf tasyadudi ini yaitu disebut dengan irhabi, di mana irhabi ini berarti terorisme. Orang-orang irhabi ini teman-teman biasa mengambil ayat Al-Quran yaitu وَمَنْ يَحْلَكُمْ بِمَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ayat inilah yang dipakai oleh golongan irhabi atau terorisme itu. Selanjutnya yang kedua yaitu tadi ada tatarruf tasyahuli atau ekstrem kiri. Nah, ekstrem kiri ini biasa kita kenal dengan liberalisme. Kata liberalisme ini teman-teman diambil dari akar kata yaitu to liberate, artinya membebaskan. Sedangkan kita ketahui sendiri teman-teman bahwa agama itu tunduk. Sementara pada tatarruf tasyahuli atau ekstrem kanan ini mereka cenderung menggampang-gampangkan segala hal. Lalu teman-teman, di mana posisi dari gerakan moderasi beragama? Apakah moderasi beragama ini tidak ada sikap di antara tatarruf tasyadudi atau ekstrem kanan dan tatarruf tasyahuli atau ekstrem kiri ini? Teman-teman sekalian, gerakan moderasi beragama ini berpegang teguh pada kebenaran. Gerakan moderasi beragama ini memiliki sikap tasamuh, yaitu penuh toleransi, tawassut, dan iktidal yang berpegang teguh pada keadilan. Dan yang ketiga yaitu tawazud atau seimbang. Orang yang moderat itu teman-teman, ketika dia bertegur sapa dengan orang lain, maka dia akan mudah untuk tersenyum. Maka orang moderat itu penuh dengan senyum teman-teman. Jika ada orang yang datang untuk berdiskusi atau untuk mengajak ia berdebat, maka ia akan berpegang teguh pada Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati bi ahsan. Panggillah atau serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun harus berdebat, maka berdebat dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang terbaik, dengan akhlak, dengan adab. Ciri-ciri orang yang moderat berikutnya adalah ketika datang kepadanya orang yang lemah, maka ia akan menyambutnya dengan baik. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khulqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parasnya terbaik, murah senyum, dan akhlaknya juga terbaik teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu ketika orang lemah, orang fakir, ataupun orang miskin datang kepada Nabi, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas untuk menyambutnya dengan perasaan yang riang dan penuh empati. Moderasi beragama itu teman-teman terletak pada prinsip-prinsip ini.
Demikian ceramah saya pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya terkait istilah moderasi beragama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.